Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penyuluh dan petani dimanapun berada. Kali ini kita akan membuat biosaka. Biosaka ini yang digagas oleh Pak Ansar dari Blitar. Kali ini kita akan coba buat, tetapi dengan berbagai kreasi dan inovasi yang coba kita lakukan. Mudah-mudahan nanti dari hasil ini kita akan mendapatkan produk yang terbaik dari biosaka ini. Pertama, nanti ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi sahabat penduduk provinsi ini semua akan membuat biosaka. Kelompok pertama nanti ada 3 orang akan mencari bahan rumput ya, dari yang berdaun sempit. Itu kelompok pertama. Kemudian nanti kelompok kedua akan mencari bahan biosaka yang berdaun lebar. Kemudian nanti kelompok ketiga akan mengumpulkan bahan rumput yang 3M, yang merambat, melilit, dan memanjat. Yang keempat, nanti kelompok keempat mengumpulkan kombinasi dari yang berdaun sempit, ya, kemudian rumput yang berdaun lebar, dan yang merambat tadi, merambat, melilit, dan memanjat. Itu kelompok yang keempat, kombinasi. Terus nanti kelompok yang kelima mengumpulkan aneka bunga rumput dan tanaman tertentu. Nanti bunga rumput ini diambil paling minimal tuh 5 jenis ya, 5 jenis yang berbunga kecil. Kemudian 5 jenisnya itu kombinasi yang rumput yang berbunga sedang dan yang berbunga besar. Contoh yang berbunga besar tadi seperti kembang sepatu, bunga kamboja, dan bisa bougainville atau refugia, dan bunga apa tuh? Yang berdaun kecil itu seperti bunga bandotan, tahu kan? Untuk bandotan, atau sumbung rambat, itu yang berbunga kecil, itu aromanya khas. Ini nanti kita kumpulkan di lapangan sehingga menjadi ramuan biosaka super plus, itu yang dari bunga. Jadi kita lihat ada 5 kelompok, masing kelompok 3 orang. Nanti setiap pengambilan bahan dipoto dan didokumentasikan, sehingga nanti begitu jadi ramuan ini, ketika kita akan mengulang ini komposisi bahannya, kita bisa mendeteksi, bisa mengulang, sehingga nanti perlakuan mana yang terbaik ketika diaplikasikan ke tanaman kita ini yang kita dorong untuk kita kembangkan kepada petani kita. Mudah-mudahan nanti dengan adanya gerakan kita ini, biosaka ini bisa lebih berkembang ya, kreasinya lebih banyak dengan metode yang tadi kita sudah sampaikan dan kita kembangkan di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, demikian ya, nanti kita akan bergerak ke lapangan. Ini semangat nih penyuluh provinsi, kita dorong bagaimana biosaka ini lebih berkembang di Kalimantan Barat sehingga petani kita lebih maju, ya, modern, dan bisa sejahtera nanti, maju, mandiri, modern, sehingga petani kita menjadi lebih sejahtera. Adapun syarat pemilihan bahan rumput tersebut itu kuncinya sempurna, ya kan, kuncinya sempurna. Sebagai kategori sempurna itu ada 5S. Pertama, kita cari rumput atau tanaman yang sehat, tidak ada kerusakan. Nah, seperti ini. Kalau ada daun yang bolong atau bunga yang bolong, itu tidak kita ambil. Yang betul-betul kondisi fisiknya prima, itu sehat, tidak ada serangan hama penyakit di situ. Yang pertama. Yang keduanya, tanaman itu subur, subur. Kita cari tanaman yang lebih subur pertumbuhannya dibandingkan tanaman yang lain yang ada di lingkungan setempat. Ketiganya, kita pilih tanaman yang survive, artinya yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Itu biasa kita temukan pada daerah lahan yang
kurang subur ya, atau yang tandus, tetapi tanaman tersebut tumbuh subur. Atau kita lihat tanaman yang terendam air, yang di tanaman lainnya itu mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi ada satu tanaman yang tumbuh bagus. Nah, itu yang mereka survive. Atau yang tumbuh di celah-celah bebatuan, ya kan, yang unsur haranya tidak tersedia atau kurang di situ, tetapi tanaman tersebut atau rumput tersebut tumbuh dengan subur. Itu yang kita ambil, ya kan, survive. Yang keempatnya seimbang, artinya warnanya itu seimbang. Tidak ada dalam satu tanaman itu di sini berdaun kuning, di situ hijau. Jadi dia seimbang warnanya, ya kan? Seimbang. Kemudian yang kelimanya seragam. Seragam itu artinya ini. Kita lihat pola tulang daun dan urat-urat daun di situ. Itu antara sebelah kiri dengan sebelah kanan itu harus seimbang, ya kan? Harus seimbang. Pola tulang daunnya, ya. Jangan ada yang bengkok, ya kan, yang seperti mutasi. Kalau biasanya tulang di sini dengan tulang di sini kan mirip-mirip sama, tapi kalau ada bengkok biasanya itu ada gangguan hama penyakit, gitu kan. Sehingga ini kita outkan, tidak kita pakai. Nah, jadi itu ya syarat-syarat di dalam pemilihan bahan-bahan untuk pembuatan biosaka. Baik itu nanti yang kita kumpulkan dari jenis rumput-rumput yang berdaun, baik itu sumpit, lebar, ya, memanjat, melilit, kemudian merambat, ada kan, dan juga bunga, itu seperti itu. Dan kategorinya ada 5S, ya kan. Kita cari tanaman yang baik itu ya. Baik, terima kasih. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tani, salam tani sukses. Ayo tani, tani sejahtera. Harapannya sehat ya.
hasil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani penyuluh dimanapun berada, ini merupakan hasil dari kerja penyuluh pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Teman-teman di sini sudah membuat biosaka dari berbagai versi, mengambil dari berbagai kategori bahan rumput, ya, dan hasilnya seperti ini. Ternyata ada perbedaan warna. Di sini kita lihat, ya, dari kelompok tadi yang mengambil bahan rumput yang diambil dari rumput berdaun lebar. Ternyata warnanya apa nih? Seperti warna teh, ya, agak kemerahan, ya. Seperti teh, ya, seperti teh. Ya. Kemudian kelompok yang kedua yang rumput diambil yang berdaun sempit. Ini warnanya apa nih? Hijau tua, hijau pekat. Nah, hijau pekat berbeda. Sekarang kita coba lihat yang kombinasi, ya bukan kombinasi ini, yang 3M, melilit, merambat, dan memanjat. Nah, ternyata warnanya hijau muda, ya, green tea, ya, menarik. Nah, ini. Kemudian ini yang kombinasi, artinya nanti kelompok ini mengambil tanaman bahan rumput yang berdaun lebar, berdaun sempit, dan yang 3M tadi, yang merambat, melilit, dan memanjat. Nah, gitu kan. Warnanya seperti ini. Ini warna apa nih? Hijau coklat, hijau kecoklatan atau coklat kehijauan. Brown nih, ya. Hijau kecoklatan. Nah, hijau kecoklatan. Berbeda warnanya. Nah, sekarang ini kelompok yang mengambil bahan biosaka dari aneka macam bunga rumput, minimal 10 jenis. Tadi ada 5 jenis yang berbunga kecil, kemudian 5 jenis yang berbunga ukurannya sedang sampai besar, termasuk ada bunga kembang sepatu, bunga kamboja, ya kan, dan bougainville, ya kan, dan aneka macam bunga rumput yang berukuran kecil. Warnanya apa ini? Merah, seperti madu, ya. Nah, ini mantap nih kalau seperti madu, ya kan, warnanya ini menarik sekali. Nah, inilah hasil kreasi para penyuluh provinsi di Kalimantan Barat. Semoga ini bisa menginspirasi rekan-rekan penyuluh di kabupaten sehingga bisa mendorong petani kita lebih berkreasi, bisa membuat biosaka sendiri. Kita dorong melalui gerakan BSM3, petani buat sendiri, yang mudah, murah, dan meriah. Cara aplikasinya ini nanti 40 ml, ya, 40 ml, ini 40 ml per satu tangki. Satu tangki itu 15 liter. Disemprotkan kepada tanaman berjarak minimal 1 meter dari tanaman utama, minimal 1 meter atau 2 meter. Menggunakan sistem pengamutan atau berbun, ya, dengan sangat halus dan sekali lewat saja penyemprotnya, tidak boleh berulang, sehingga itu akan mengenai tanaman utama, jangan sampai membasahi daun. Jadi sekali semprot saja berjarak minimal 1 meter. Jadi 40 ml per tangki posisinya. Bisa diaplikasikan setiap 10 sampai 14 hari sekali. Lebih baik itu yang dapat kami sampaikan. Semangat nih Bapak Ibu seluruh provinsi Kalimantan Barat, semua. Salam petani. Ayo bertani, ayo bertani, petani sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.